Sekarang saya akan membuka fermentasi daripada buah nanas, bonggol pisang, dan serabut kelapa. Hanya serabut kelapanya dengan ukuran sedikit, Kang Bro. Nah, seperti inilah. Ini sudah 1 minggu lebih. Nah, ini ampas daripada nanas dan bonggol pisang. Ini fermentasi ini sangat luar biasa karena kita yang paling banyak nanas kali ini. Yang pertama adalah untuk zinc ya, dan MgO juga ada sedikit, dan vitamin C lumayan, karbohidrat dan juga lumayan. Nah, ini saya udah di spek-spekan setiap zignya. Yang ini kita khusus bakteri untuk fermentasi. Terus yang ini adalah pupuk organik cair apa gitu. Yang satu pupuk organik cair yang untuk pembuahan. Dan yang ada lagi, nah kalau yang ini adalah pestisida nabatinya. Nah itu saya sudah tulisannya sudah ke ini Kang Bro. Nah untuk itu Kang Bro, yuk simak penjelasan dari saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro semuanya. Semoga Kang Bro semuanya ada dalam sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya, amin. Nah, sekarang saya akan berbagi lagi, Kang Bro. Ini tentang bagaimana tanaman ini kurang bisa berkembang, dan keduanya tanaman itu setelah dipupuk tetap merah. Dan setelah dipupuk pun atau tidak dipupuk pun apalagi. Nah, terus sulit untuk berkembang. Walaupun sudah berbagai cara, sulit untuk berkembang. Nah, bahwa tanaman tersebut adalah banyak berbagai faktor. Ada orang yang mengatakan bahwa tanaman itu terserang HBD atau hawar bakteri daun. Ada yang mengatakan itu kekurangan vitamin, zat mikronya, dan bahkan ada yang mengatakan bahwa itu kerdil akarnya. Nah, solusi-solusi seperti itu adalah saya membuat pupuk organik cair yang berbeda. Artinya kenapa berbeda? Saya menggunakan pupuk organik cair nanas, tapi tetap tidak terlepas daripada bahan-bahan lain. Di sini saya membuat pupuk organik cair yaitu sebanyak 6 liter untuk organik cairnya. Bahan-bahannya adalah nanas 2 kilo. Nah, terus ditambah lagi bonggol pisang 1 kilo, ditambah lagi serabut kelapa 1 kilo. Mungkin Kang Bro ada yang bertanya, ini pakai serabut kelapa. Serabut kelapa kan mengandung kalium. Nah, oke. Nah, terus kita rendam. Nanas di blender, serabut kelapa rendam. Minimal kita 1 minggu untuk disemprotkan. Jadi kita sebagai petani organik adalah kita harus ancang-ancang bagaimana situasi cuaca yang saat ini atau situasi cuaca ke depan untuk penanaman padi. Kita harus punya stok-stok yang namanya untuk hama dan penyakit, Kang Bro. Nah, ini saya membuat adalah pupuk organik cair, satu vitamin C-nya yang cukup lumayan, kedua zinc-nya yang sangat tinggi. Bukan sangat tinggi, maksudnya zinc-nya agak tinggi. Apa fungsinya, Kang Bro, dengan cara seperti ini? Fungsinya apa yang dikatakan tadi? Kebanyakan daun merah setelah dipupuk tapi seperti kekurangan vitamin, tapi tidak terserang penggerek batang. Satu itu. Keduanya, pertumbuhan padi kurang berkembang walaupun sudah dipupuk. Artinya baik pupuk cair ataupun pupuk yang dari bawah atau pakai granul yang diserap oleh akar. Ini jarang ada yang tahu, saya pikir. Hanya mungkin orang-orang tertentu yang tahu. Nah, untuk itu Kang Bro, kalau tanaman seperti itu adalah berikan unsur zinc juga yang cukup lumayan, dan keduanya vitamin C-nya yang sangat tinggi. Kita berikan kepada tanaman yang seperti itu. Insya Allah 3 hari ada perkembangan.
Biasanya sulit ya akar itu untuk berkembang, dan walaupun setelah dipupuk, padi itu tetap kerdil. Nah, kita gunakan vitamin C yang tinggi untuk tanaman seperti itu. Itu saya gunakan pakai nanas, Kang Bro. Nanas bila perlu, atau pepaya boleh. Yang penting vitamin C ini yang tinggi dan juga ada unsur zinc-nya. Padahal bukan unsur itu saja. Di dalam kandungan VOC itu saja sudah jelas tadi Kang Bro juga sudah diperlihatkan. Yang pertama adalah vitamin C-nya ada. Dan yang kedua, zinc-nya sangat lumayan, MgO ada, kalium juga ada, boron juga ada, karbohidrat udah jelas Kang Bro. Dari termasuk bonggol pisang dan nanas pun ada karbohidratnya, dan kaliumnya ada untuk memperkuat batang. Itulah Kang Bro. Jadi kalau Anda menemukan atau tanaman Anda seperti itu, Anda nggak usah khawatir. Anda tinggal bikin seperti saya ini. Yang saya katakan tadi. Bagaimana dosisnya? Dosisnya adalah 2 gelas botol aqua. Maksud saya 2 gelas aqua, bukan botolnya. 2 gelas aqua itu gelas-gelas plastik itu. Dan semprotkan 1 minggu 2 kali. Kita lihat nanti perkembangannya. Dan setelah itu Anda bisa untuk melakukan penanggulangan yang lain ke depannya, minggu depannya. Jadi jangan dulu disemprot pakai obat yang mahal-mahal. Wah, ini obat yang dari toko harus begini, beli ini. Anda akan terbuang uang. Anda harus tahu speknya. Dan inilah, yuk kita Kang Bro, kita belajar sama-sama. Bukan saya paling pintar, tapi ini adalah berdasarkan pengalaman saya. Pengalaman itu mahal Kang Bro, karena saya pun dulu beli obat yang lain-lain. Ternyata ya saya bukan menyampaikan, mungkin bukan ininya, jadi tidak biasa-biasa saja gitu. POC tersebut adalah untuk menanggulangi tanaman padi yang kekurangan vitamin C dan kekurangan zinc. Nah, kalau kekurangan 2 unsur tersebut, terjadilah apa yang saya katakan tadi. Kelihatan bahwa tanaman tersebut bila terserang penyakit, daun merah dan busam tidak cerah. Merahnya tidak cerah, artinya kalau udah jelas merah, tapi daun yang hijaunya tidak cerah. Beda dengan kelebihan urea. Kalau urea itu yang merah, biasa merah, tapi daun sedikit cerah. Kalau ini enggak, busam. Terus kedua, pertumbuhannya kerdil. Itu padi itu kerdil, walaupun sudah dipupuk kerdil. Jadi nanti kalau dibiarkan, itu akan mengundang wereng coklat atau wereng batang coklat. Itu kalau dibiarkan. Untuk itu, segeralah ditangani dengan cara-cara menggunakan pupuk organik cair yang terbuat dari buah nanas dan bonggol pisang dan serabut kelapa. Nah itu Kang Bro, itu salah satu antisipasinya untuk masalah itu. Tapi digunakan untuk campuran dengan POC yang lain pun nggak apa-apa. Kita kan supaya daunnya bagus ya. Kalau daunnya bagus itu faktor makanan yang diserap oleh stomata daun, artinya yang diterima oleh daun yang pemupukan dari atas, bisa diantarkan ke akar dulu lalu dikembalikan lagi kepada daun. Seperti itu Kang Bro. Nah itu malah tambah bagus. Artinya lancar kalau kita diberikan dengan vitamin atau nutrisi untuk padi seperti itu. Kalau saya untuk menjelaskan unsur satu persatunya dan kegunaan atau manfaat daripada beberapa unsur yang terkandung di dalam pupuk organik cair buah nanas ini adalah, ini sangat panjang Kang Bro, karena di sini ada 3 bahan aktif. Itu sangat panjang lah. Yang penting, andai kata Kang Bro itu tanamannya kerdil, tidak mau bisa berkembang walaupun sudah dipupuk. Nah, terus yang keduanya adalah daun merah, daun yang seperti terserang HBD ya sama lah ya. Sama saja seperti itu. Terus yang di bawah pangkal padinya itu agak sedikit kotor dan daunnya sedikit busam, gunakanlah POC ini Kang Bro. Jadi kita apa yang dikatakan saya tadi yang tadi itu jangan kita harus ya, kita perlu tahu lah ya petani beberapa unsurnya, hanya saya yang penting-pentingnya aja.
Pokoknya bahwa POC tersebut adalah vitamin C-nya tinggi. Zincnya juga cukup lumayan, MgO-nya juga lumayan, kaliumnya juga ada. Insya Allah dengan unsur tersebut adalah padi akan kuat dan nanti akan bersih, bawah daunnya juga akan bersih. Dekat bonggol padinya itu bersih dan daunnya juga akan mengkilap. Beda. Jadi udah jelas stomata terbuka dan bisa menyerap sinar matahari, bisa menyerap pemupukan yang dari atas atau berikan pestisida apa yang kegunaan Kang Bro yang akan dituju, itu bisa lancar. Itu untuk memperlancar saraf kalau di manusia itu. Itu adalah pupuk POC tersebut. Yang paling dominan sekali adalah pengalaman saya yang terutama di tanaman seperti semacam invari hibrida ya, atau inhibrida atau hibrida, terus di tanaman varietas ketan. Nah, itu kebanyakan yang pernah saya katakan di video-video saya yang terdahulu, itu rentan sekali terhadap akar kerdil rumput. Nah, kalau terjadi seperti itu, gunakanlah Kang Bro. Nah, ini POC seperti ini. Video yang kemarin saya untuk menanggulangi hama yang sudah terserang, ada hama orang batang coklat. Kalau ini sebelum orang terserang dan padi itu kerdil, Kang Bro, pengamatan Kang Bro kerdil dan sulit untuk berkembang, gunakanlah POC ini. Gunakan 1 minggu 2 kali berturut-turut. Artinya kan 3 hari semprot, lalu ketiga harinya lagi semprot lagi. Nanti kita lihat minggu depan bagaimana pertumbuhan daripada padi itu. Nah, itulah Kang Bro. Jadi saya tidak bisa menjelaskan bahwa vitamin C itu fungsinya apa, zinc itu fungsinya apa. Nanti Kang Bro akan tahu sendiri bahwa dengan zinc nanti daunnya bersih, dengan vitamin C akar yang tadinya pendek nah bisa panjang. Terus tambah lagi dengan boron juga ada, dengan fosfat juga ada. Di situ sudah ada fosfat, sudah ada kalium dan sudah ada nitrogen. Walaupun tidak asal daun-daunan menurut teori.